Cerita ini mengisahkan tiga sahabat, gua, Abi, Rega, dan Bimo, yang dikenal sebagai geng kecil di sekolah. Walaupun banyak yang menganggap kami anak berandalan, kenyataannya kami cuma anak-anak yang sering bertindak tanpa mikir, suka bercanda kebablasan, dan sering salah paham sama lingkungan sekitar. Gue yang jadi semacam ketua geng bukan karena sok berkuasa, tapi karena gue yang paling sering ambil keputusan. Awal masalah muncul saat upacara hari Senin. Cuaca panas banget, dan gue serta Rega sepakat pura-pura pingsan biar bisa kabur ke UKS karena bosan berdiri lama. Tapi hal tak terduga terjadi. Bimo, yang selalu kelihatan kuat dan ceria, justru beneran pingsan. Terjadi itu bikin guru-guru curiga dan banyak siswa-siswa mulai ngomongin kami. Mereka kira kami cuma bikin drama dan akhirnya bikin Bimo kena imbasnya. Setelah kejadian itu, suasana sekolah jadi berubah. Ada rumor aneh yang bilang geng kami mulai sok jagoan dan mau rebut wilayah kakak kelas tertentu. Kami bertiga bingung karena nggak pernah merasa terlibat masalah itu. Ternyata sumber rumor ini adalah Dion, teman lama kami yang pernah dekat, tapi makin menjauh sejak Bimo masuk geng. Dion merasa tersingkir, dan tanpa sengaja ceritanya berkembang jadi gosip yang akhirnya memicu konflik dengan kakak kelas. Setelah kami temui dan klarifikasi, Dion minta maaf. Walaupun butuh waktu, hubungan kami akhirnya kembali baik. Belum sempat masalah itu selesai, muncul persoalan baru. Sebuah video lama kami saat bercanda di lapangan tersebar. Namun videonya diedit seolah kami mengeluarkan kata-kata provokatif dan nantang geng luar sekolah. Akibatnya, kelompok luar itu datang ke sekolah untuk nyari ribut. Situasi sempat memanas sebelum polisi datang dan membubarkan mereka. Setelah diselidiki, videonya terbukti editan, dan pelakunya adalah Edo, mantan ketua geng sekolah yang dulu punya pengaruh besar sebelum Rega tanpa sengaja mengambil posisinya dalam pertemanan. Edo mengaku menyebarkan video itu karena sakit hati dan ingin bikin kami jatuh. Tapi meskipun Edo sudah dipanggil wali kelas dan disanksi, hal-hal aneh tetap terjadi. Motor Rega dirusak seseorang saat parkir, loker Bimo dibongkar dan barang-barangnya berantakan. Tas gue dicoret dengan spidol hitam, padahal hanya orang tertentu yang tahu tas gue selalu disimpan di tempat itu. Bahkan, Dion yang sudah damai sama kami, tiba-tiba dapat pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Polanya terlalu rapi untuk ulah Edo seorang. Ancaman itu terasa seperti orang yang tahu gerak-gerik kami dan sengaja memanfaatkan kekacauan kami pun mulai waspada. Suatu sore, kami melihat sendiri Edo bertemu dengan seseorang di gerbang belakang sekolah. Hal itu tinggi, terjakit hitam, dan selalu menutupi wajahnya. Dari percakapan singkat yang berhasil kami dengar, terasa jelas bahwa Edo sudah bukan dalang utamanya. Dia hanya alat bagi orang misterius itu. Yang paling bikin kami merinding adalah kerja lo baru mulai, kita masih di depan. Sejak itu, kami sadar bahwa masalah ini jauh lebih besar dari sekadar balas dendam Edo. Ada seseorang yang seolah sengaja ingin menciptakan kekacauan di sekolah. Dan geng kami cuma langkah awalnya. Beberapa kali kemudian, gue menemukan sebuah catatan kecil diselipkan di loker. Isinya hanya satu kalimat. Kalian bukan tujuan akhir, ini baru pembukaannya. Catatan itu mengubah cara memandang semuanya. Ancaman ini bukan perkara nama baik atau rumor iseng. Ini keamanan sekolah. Kami bertiga akhirnya memutuskan bekerja sama lebih serius, termasuk terus mengawasi gerbang belakang tempat Edo pernah terlihat. Dari pengamatan kami, orang misterius itu beberapa kali muncul di area sekolah pada jam yang sepi. Kadang di dekat kantin kosong, kadang di lorong belakang, tapi paling sering di sekitar gudang tua yang jarang dipakai. Pintu gudang yang biasanya selalu terkunci tiba-tiba terlihat tidak rapat, bahkan seperti bekas dibuka paksa. Kami curiga itu dijadikan tempat menyimpan sesuatu atau buat merencanakan aksi berikutnya. Ditambah lagi,
Rega pernah melihat bayangan seseorang keluar dari sana saat pulang sore. Akhirnya kami bertiga sepakat kami harus cek gudang itu. Meski takut, kami sadar ini bukan cuma soal kami bertiga. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya sedang disiapkan seseorang, dan sekolah kami mungkin jadi targetnya. Cerpen berakhir saat kami berdiri di depan pintu gudang yang terbuka sedikit dengan jantung berdebut keras, siap menghadapi apa yang ada di dalamnya.